Shalom buat kita semua. Kita bertemu lagi dalam renungan harian distrik 29 Deli Serdang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas berkat kasih yang setia yang melimpah dalam hidup kami. Engkau berikan kesehatan kepada kami ya Tuhan, hidup baru, sehingga kami dapat melanjutkan hidup kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkaulah yang memberkati kami, supaya kami dapat mencadai pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 2. 2 Petrus 3 ayat 2, demikian bunyinya. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat 2 Petrus ini mengingatkan kita kepada kedatangan janji Tuhan yang dinamakan juga dengan parusia. Kapankah kedatangan Tuhan yang disebut dengan parusia itu? Konsep waktu Tuhan dengan manusia berbeda. Di dalam ayat 8 dikatakan bahwa 1000 tahun sama dengan 1 hari atau 1 hari sama dengan 1 tahun di mata Tuhan. Karena mengenai waktu kapan datang, Tuhan itu adalah merupakan otoritas ataupun kuasa Allah. Tapi yang penting atau perlu di dalam khotbah kita pada saat ini adalah kita menunggu dengan sabar, setia, dan tekun kapan waktunya saja. Walaupun banyak orang yang berpikir dan beranggapan bahwa Tuhan itu lupa atau lambat memenuhi janjinya, tapi Tuhan itu sabar dan punya rencana supaya setiap orang dapat bertobat dan selamat. Manusia diberi mengevaluasi dirinya untuk bertobat, berubah sikap dari yang tidak baik menjadi baik. Dapat kita lihat bahwa bagaimana Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita manusia. Gambaran kedatangan Tuhan itu juga digambarkan seperti kedatangan pencuri. Waktunya kita tidak tahu karena Tuhan tidak mengumumkannya atau memberitahukannya terlebih dahulu. Langit akan lenyap, bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang dan lenyap. Apakah yang dibuat oleh orang yang beriman kepada Tuhan? Rasul Petrus mengatakan, kamu harus hidup tidak bercela dan berkenan di hadapan Tuhan, bersih dan tidak bercela di hadapannya. Tujuan Petrus menyampaikan surat ini adalah agar mereka dengan tekun mengejar kesalehan dan pengenalan yang benar akan Kristus. Selain itu, Petrus juga ingin menolak dan menentang tindakan para nabi palsu di kalangan gereja yang mencoba meruntuhkan kebenaran Injil. Petrus menasihatkan agar orang percaya senantiasa waspada supaya mereka tidak terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Petrus ingin agar mereka bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, khusus dalam pasal 3 ini Petrus menentang keraguan para nabi palsu akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya dan memastikan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk mengadakan penghakiman kepada segenap umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats khotbah kita hari ini, itu yang di ayat 2 dikatakan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Maksudnya kita harus tetap mengingat ajaran-ajaran Tuhan. Terlebih pada zaman ini begitu banyak ajaran-ajaran palsu yang dapat kita lihat atau kita dengar dimanapun itu berada. Tapi kita yakin dan pasti orang-orang yang mengenal Tuhan lebih baik dari segalanya. Dia pasti tidak akan mudah digoyahkan apapun itu, ajaran apapun itu. Karena itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita dapat mengingat ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita, yaitu melalui persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kita lebih mengenal kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita harus tetap
di dalam kehidupan kita untuk lebih memperbaiki hubungan yang baik kepada Tuhan, supaya senantiasa kita tidak mudah digoyahkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, supaya kita tetap setia dan memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kami kekuatan baru, kehidupan baru untuk menjalani hidup kami, supaya kami senantiasa dapat menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur dan tetap mengingat ajaran yang Engkau berikan kepada kami dan menghidupinya melalui perilaku kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menantikan kedatangan-Mu dengan memanfaatkan waktu yang ada, supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dan kami juga dapat menjadi pengikut-Mu yang setia hingga akhir hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Salam buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.